سبيل الدموع سبيل مريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ala wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim al-ayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah pertama kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan tahun ini kita masih diberikan kesempatan, yaitu untuk kembali dihadapkan kepada bulan yang ke-9, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat muslim, umat Islam sedunia, karena bulan Ramadan tidak hanya keberkahan bagi umat Islam sepenuhnya, tapi umat yang lain pun menerima keberkahan. Tapi bagi kita umat Islam, hendaklah ini adalah salah satu momentum yang sangat membahagiakan, menggembirakan bagi kita semua, karena kita masih dipertemukan kembali dalam bulan yang sekian bulan kita telah menunggu-nunggunya. Bahkan kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menunggunya mulai bulan Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian diakhiri dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan, kalau menurut Imam Al-Ghazali, itu terbagi menjadi 3 untuk kategori puasanya. Yang pertama, puasa Ramadan untuk yang umum, kemudian khusus, dan yang ketiga khususnya khusus. Namun perlu kita ketahui bahwasanya di dalam 3 tingkatan itu, jadi jangan sampai kita itu masuk dalam kategori yang umum, hanya yang bisa menahan lapar dan dahaga saja. Sebisa mungkin kita di level yang kedua, yaitu khusus, yang bisa menahan mata, pendengaran, hati, telinga, tangan kita, perbuatan kita. Tapi kalau kita yang khususnya khusus, itu memang untuk tingkatan para asyidik, para ulama, terlebih-lebih para al-anbiya, yaitu para nabi-nabi.
kemungkinan untuk level yang ketiga sangatlah sulit. Tapi paling tidak kita berusaha untuk menjadikan puasa kita di tahun ini di level yang kedua. Sebelum saya menyampaikan apa yang akan kita kaji pada malam hari ini, yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi panjenengan semua yang alhamdulillah di hari pertama taraweh sudah berbondong-bondong untuk menuju ke Masjid Iktikaf An-Nur ini, meskipun belum secara keseluruhan. Tadi baru 8 rakaat, ada yang sudah kembali ke rumah. Tapi saya mohon terutama untuk yang remaja ya, atau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau mengambil 8 silahkan, tetapi jangan lupa di rumah ditutup dengan witir. Jadi kalau kita lupa witir berarti kita hanya sholat tarawih saja 8 rakaat tanpa ditutup dengan witir. Iman-iman ya, kadang-kadang namanya remaja kan tidak mau menunggu terlalu lama seperti itu. Tapi kita mohon untuk yang remaja khususnya, kalau yang pulang duluan sampai di rumah sebelum tidur tutuplah dengan witir dulu, karena dalam puasa Ramadan ini Rasulullah juga mengajarkan kepada kita, selain kita banyak berdoa, membaca Al-Quran, diperbanyak, zikir, sholat malam juga ditingkatkan, dan sholat sunnah seperti sholat sunnah rawatib dan lain sebagainya itu ditingkatkan. Ya memang itu untuk bagi yang awam agak sedikit susah, namun dengan memulainya dengan kegiatan yang baik, insya Allah kalau kita berusaha mulai dari saat ini dan berkelanjutan akan terbiasa dengan sendirinya. Sama sholat isya dan tarawih yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kegiatan Ramadan pada tahun ini seperti biasa, Masjid Iktikaf An-Nur selalu mengawalinya dengan tarhib. Apa itu tarhib? Tarhib itu kalau istilah yang lain itu marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Dan anak-anak alhamdulillah kemarin sangat senang dan antusias. Insya Allah mulai besok kita juga akan mengadakan TPQ atau belajar membaca Al-Quran, dan nanti di akhir sebelum berbuka puasa bapak-bapak juga akan mengadakan iftar jama'i atau berbuka puasa bersama. Monggo yang tidak ada udzur berbondong-bondong besok ke Masjid Iktikaf An-Nur untuk kita berbuka puasa bersama. Kemudian kita juga ada kegiatan yang lain selanjutnya seperti saat ini, yaitu sholat isya lanjut sholat tarawih berjamaah ditutup dengan witir, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan tadarus Al-Quran dan kegiatan lain. Insya Allah nanti di pertengahan
kita juga akan mencoba mendatangkan tim dari PPPA atau Daku, yaitu untuk kegiatan anak-anak. Di situ akan kita isi game-game terkait masalah Islami anak-anak, supaya anak-anak ini kegiatannya tidak monoton dan bisa berkembang untuk kegiatannya. Dan insya Allah ikhtiar kita semua supaya kegiatan di wilayah RW 05 ini secara keagamaan bisa terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Di samping itu kita juga akan mengadakan seperti biasa pengajian Sabtu pagi setelah sholat subuh. Insya Allah kalau di bulan puasa ini setiap pekan, setiap Sabtu. Bagi yang tidak mempunyai udzur, silakan berbondong-bondong. Karena di samping kita mendapatkan ilmu, juga ada tur presnya. Nah, jadi monggo para donatur mulai diawali bulan Ramadan ini yang mempunyai rezeki, nanti pada waktu selepas pengajian Sabtu pagi, kita hasil dari donatur kita bagikan lagi kepada para jemaah yang mengikuti kegiatan pengajian tersebut. Dan inti dari kultum malam hari ini saya akan menyampaikan, yaitu di dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai 134. Kenapa saya mengutip surat Al-Imran 133 sampai 134? Karena mengawali bulan Ramadan ini, sebelum besok kita berpuasa, marilah kita membersihkan diri kita. Yang pertama, atas kesalahan-kesalahan kita kepada panjenengan, terutama saya banyak salah kepada panjenengan. Ingin meminta maaf pada jamaah karena bertemu pada salah satu saat yang bersamaan sangat susah. Ini kita utarakan bersama-sama. Bagaimana bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyari'u ila maghfirah mir rabbikum wa jannatin arduhas as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna bis sarai wad dharra wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi maksud dan makna dari ayat ini adalah bersegeralah. Wasyari'u itu bersegeralah menuju kepada Tuhanmu. Jadi kita berbondong-bondong ini menuju kepada Tuhanmu. Untuk mencari apa? Mencari surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan ini disediakan untuk kita semua, bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya di sini adalah kita sebagai hamba Allah, umat Rasulullah, tentu menginginkan hal ini. Namun harus ada bagaimana caranya dan bagaimana menuju ke sana, yaitu terusan dari tadi, alladzina yunfikuna fis-sarai wad dharra, yaitu orang-orang yang berinfak baik lapang maupun sempit.
wal kadhimin al-ghaidh, dan orang-orang yang bisa menahan marah. Inilah yang sangat sulit bagi kita. Besok kita sudah memulainya dengan hal-hal tersebut. Kita harus bisa berbuat baik, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Kemudian tadi menahan amarah, wal afina 'anin nas, dan bisa memaafkan. Ya, inilah yang sangat penting, memaafkan bagi kita semua, saling memaafkan di antara saya, panjenengan, terlebih-lebih anak, istri. Itu memulailah dengan kata maaf dulu, supaya besok kita itu puasa dengan hati yang lapang dan penuh dengan lega, dan puasa kita insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diakhiri dengan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini dan besok kita puasa bersama, saya secara pribadi mohon dimaafkan yang seluas-luasnya, dan insya Allah saya secara pribadi sudah memaafkan panjenengan semua, karena kita selalu diajarkan oleh guru-guru kita. Jadi jangan sampai kita itu ada rasa menanam amarah, iri, jahat kepada orang lain, karena itu merupakan beban hidup dalam diri kita. Mungkin bisa jadi sebelah dan sebelah yang lain banyak kesalahan, mungkin kita malu. Namun pada kesempatan ini, marilah kita membuka pintu hati kita untuk saling memaafkan, supaya besok kita mengawali puasa Ramadan dengan hati yang penuh dengan keikhlasan dan kelapangan, dan Allah meridhoi puasa kita, supaya apa? Kita bisa menggapai surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yaitu ini kalau mau monggo bisa dihafalkan, ini salah satu doa dari Rasulullah pada waktu besok memulai bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu a'inna bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Bisa kita ulang. Allahumma ahillahu a'inna bil yumni wal imani was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Nah, ini adalah doa Rasulullah ketika memulai ibadah Ramadan, yang mana artinya Allah itu menjadikan ya Allah jadikanlah bulan ini bagi kami dengan membawa keberkahan, keimanan, keselamatan, dan keislaman, karena Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami mohon maaf apabila banyak kekhilafan dan kekurangan. Takhiri billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.